wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Lanjutkan kajian kita masih membahas tafsir singkat dari surah Al-Imran, dan kita masuk pada ayat 31 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasulah fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakan ya Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian, bahkan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah ya Muhammad, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama ketika memberikan catatan kepada surah Al-Imran ayat 31 ini, mereka mengatakan bahwa ayat ini disebut ayat Al-Mihnah. Mihnah itu artinya ayat ujian, ataupun juga disebut ayat Al-Fadhihah. Al-Fadhihah itu artinya membongkar borok-borok orang-orang yang mengklaim diri mereka mencintai Allah tapi tidak mengikut Rasulnya. Makanya dikatakan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala, lamma idda'at al-qulubu mahabbatallah, ketika hati-hati manusia mengklaim diri-diri mereka mencintai Allah, anzalallahu laha mihnatan, maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat ini sebagai ujian. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku, maka Allah akan mencintai kalian. Dan juga Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, idda'a qaumun mahabbatallah fa anzalallahu hadhil ayah. Ada sebuah kaum, mereka mengklaim dan mengaku mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala ingin bukti pengakuannya, maka Allah turunkan ayat ini. Katakan ya Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikuti aku, pasti Allah akan mencintai kalian, bahkan lebih daripada itu akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Al-Arabi mengatakan, law kana hubbuka sadiqah la ata'tahu, innal muhib liman yuhab muti'un. Kalau memang kecintaanmu kepada seseorang itu jujur adanya, tentu engkau akan mentaati semua perintahnya.
Karena orang yang mencintai kepada orang yang dicintai pasti akan menuruti kehendaknya. Artinya kalau seseorang itu mengklaim dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah barang tentu dia harus mentaati seluruh perintahnya, termasuk perintah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang mencintai terhadap orang dicintai, haruslah dia punya ketaatan. Karena ad-da'awa illam tuqam 'alaiha bayyinah, sebuah pengakuan itu kata para ulama, kalau tidak tertegakkan padanya bukti, maka pengakuan itu adalah adiyah, hanya dongeng-dongeng saja, hanya pengakuan saja, enggak ada kenyataannya. Kenapa kemudian ayat ini dijadikan ayat mihnah, ayat ujian bagi orang-orang yang mengklaim mereka mencintai Allah? Kemudian diturunkan ayat ini bahwa bentuk kecintaan kita kepada Allah adalah mengikuti Rasulullah. Karena banyak orang-orang yang hanya mengaku dengan lisannya saja. Kullu yadda'in waslan bil laila wal lailu la tukir waslan bidzaka. Seorang penyair Arab mengatakan semua mengklaim mengaku sebagai pacarnya Laila, tapi Laila tidak pernah mengakui kecintaannya. Semua orang mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, tapi Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kecintaan kita. Kenapa? Karena boleh jadi kecintaan kita tidak jujur, hanya sebatas di lisan, tapi perbuatan melanggarnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallah, katakan jika kalian mencintai Allah. Mencintai Allah ini ada timbal balik. Beda kalau orang mencintai harta. Boleh jadi hanya dari satu sisi saja, kita saja yang cinta kepada harta, belum tentu harta cinta kepada kita. Tetapi orang yang cinta kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian kita melaksanakan apa yang dikehendaki zat yang kita cintai, maka ada timbal baliknya di situ. Ada balasannya, ada buahnya. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, akan mencintai kita, bahkan dilebihkan lagi, wa yaghfir lakum dzunubakum, bahkan Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah salah satu tanda cinta terbesar kepada Allah adalah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama kita tidak mencintai Rasul, maka selama itu kita belum mencintai Allah. Selama kita mencintai Rasul, maka berarti kita telah mencintai Allah. Memang begitu matematikanya, 1 tambah 1 2. Artinya siapapun yang betul-betul mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia dianggap mencintai Allah. Tapi sebaliknya, orang yang tidak pernah mencintai Rasul, macam mana dia akan dianggap mencintai Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak mungkin kita mencintai Allah kalau kita tidak mengikuti Rasulullah. Karena Rasul diutus itulah menjelaskan kepada kita bagaimana dia mencintai Allah. Maka cintai Allah sebagaimana kita melihat Rasul mencintai Allah. Dan itu tidak bisa kecuali dengan mengikuti anjuran-anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara soal kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bicara yang sangat penting, karena ini bagian daripada makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah, bahwa kita bersaksi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah. Sebelum saya jelaskan tentang beberapa poin
apa yang harus kita lakukan kepada Rasul dalam bentuk kecintaan kita kepada Rasul. Ada beberapa kisah yang menarik kita akan kisahkan. Bagaimana sosok Nabi SAW itu orang yang paling dicintai bukan hanya manusia, tapi alam ini juga sangat mencintai Nabi SAW. Disebutkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari tentang kisah pelepah kurma yang dipijak oleh Nabi SAW yang selalu dijadikan oleh Rasul sebagai mimbar pijakannya. Karena sebelum ada mimbar yang dibuat oleh seorang sahabat Nabi SAW, lah Nabi SAW itu kalau naik di atas mimbar dia hanya berdiri di atas pelepah kurma itu. Lah disebutkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ketika Nabi SAW falamma sana'a lahu mimbar, ketika atau suni'a lahul mimbaru, ketika dibuatkan kepada Rasul sebuah mimbar, apa yang terjadi? Fasami'na lidzalikal jad'a sautan ka sautil isyar. Tiba-tiba muncul suara dan kami dengar, kata Jabir, ada suara yang keluar dari pelepah kurma itu seperti tangisan unta yang sedang merengek. Sehingga kemudian Nabi SAW tatkala berada di atas mimbar, Rasul turun, kemudian mendekati pelepah kurma itu, kemudian mengusapnya. Kata Nabi SAW, kalau aku tidak menenangkannya, tentu dia akan menangis sampai kiamat, karena merindukan Nabi SAW. Kemudian kisah yang kedua, kisah burung merpati yang disebutkan oleh Imam Abi Dawud, Imam Hakim, dan dinyatakan hadithun sahihul isnad dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an dari bapaknya, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa mararna bi syajaratin fiha farqa hamratan fa akhadnahuma, qala faja'at al-hamratu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hiya tasih. Ketika kami bersama Rasul dalam sebuah safar, kami melewati satu pohon, di situ ada sarang burung merpati. Maka kemudian kami ambil kedua anak burung itu, sementara induknya enggak ada. Tiba-tiba datang induknya mencari-cari dua putranya, dua anaknya itu. Maka akhirnya induk burung ini memutar-mutar di atas pohon. Ketika melihat Rasul, maka dia pun mendekati Rasul, kemudian berteriak seolah-olah mengatakan, di mana anak saya? Maka Nabi SAW mengatakan, man faja'a hadhihi bi farkhaiha, siapa yang menyakiti burung ini dengan mengambil kedua anaknya. Qala faqulna nahnu, sahabat mengatakan, kami wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, farudduhuma, kembalikan. Tadi ibunya melapor sama aku, burung saja paham kemana melapor. Itulah yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Burung saja paham kemana harus melaporkan urusan dia. Kemudian kisah yang ketiga, al-jamalu yabki, unta yang menangis. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan juga dinyatakan sahih oleh Syu'aib al-Arnaud dari Abdullah ibn Ja'far, dari Abdullah ibn Ja'far radhiyallahu anhu,
Beliau mengatakan, aku pernah dibonceng Nabi. Dzata yaumin, satu hari. Kemudian kami pun berjalan-jalan. Ketika kami berjalan-jalan, apa yang terjadi? Tiba-tiba kemudian ada unta yang menghadang Rasul pas di depannya. Tiba-tiba unta itu menangis. Kemudian Nabi SAW tiba-tiba turun dari kendaraannya, kemudian berteriak-teriak dan mengatakan, man sahib hadal jamal, siapa pemilik unta ini? Faqama rajulun minal ansar, tiba-tiba seorang laki-laki dari Ansar mengatakan, saya wahai Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, afala tattaqillah, tidakkah kau bertakwa kepada Allah? Tidakkah kau takut kepada Allah? Lihat bahimah yang kau miliki, allati malakakallah iyah, yang Allah sudah kuasakan tuh unta itu kepadamu. Harusnya kau rawat dia, kau kasih makan dia, kau kasih kesejahteraan dia. Kemudian Rasul mengatakan, fa innahu syaka alayya, untamu lo datang mengadu kepadaku. Annaka tuji'uhu wa tut'ibuhu, kau hanya membuat dia lapar, kau hanya membuat dia susah dan tidak pernah memberikan kesejahteraan. Seolah-olah Nabi mengatakan, kamu ini jangan pakai unta saja, kasih juga gaji yang layak sesuai UMK gitu, supaya dia sejahtera hidupnya. Masa kau hanya buat dia bekerja tapi gaji pula kurang? Lihat bagaimana unta ini mengadu kepada Nabi, menangis di hadapan Nabi SAW. Tahu pula unta itu kemana harus mengadu. Kadang-kadang kita ini aneh, kalau ada masalah bukan kepada Allah ngadunya, itu ke Facebook pula ngadunya. Kemudian kisah yang selanjutnya adalah al-hajar wasyajar, batu dan pepohonan yang mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Dan ini kejadiannya sebelum Rasul diangkat menjadi Nabi. Kata Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ketika Nabi sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, apa kata Rasul? Inni la a'rifu hajar bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ath. Inni la a'rifuhul an, kata Rasul. Sungguh aku mengetahui di mana batu yang dulu suka ngasih salam kepada aku. Waktu sebelum aku diutus jadi Nabi, sekarang aku tahu batu yang mana yang suka ngucap-ngucap salam itu. Karena sebelum Rasul diutus itu, Rasul kalau berjalan ke sebuah tempat, tiba-tiba ada yang mengucapkan salam, Rasul kadang melihat ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, tak ada orang. Disangkanya apa kan begitu? Lah setelah diutus jadi Nabi, Rasul paham, oh jangan-jangan dulu yang suka mengucapkan salam kepadaku itu batu. Aku tahu itu batu itu, katanya. Lihat bagaimana batu saja merindukan Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, bahkan singa sekalipun, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad ibn Munkadir tentang kisah Safinah Maula Rasulillah. Jadi Safinah ini satu hari dia naik di atas perahu, kemudian terhempaslah perahu ini dengan gelombang ombak. Akhirnya kemudian dia selamat, tapi terdampar di sebuah hutan di tepi lautan. Ketika dia bangun, rupanya di samping dia ada singa pula. Ketakutan dia. Dia mengatakan, ya Abul Harith, anna maula Rasulillah. Abul Harith, maksudnya singa, saya ini pembantu Rasul, jangan ganggu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba singa itu ngangguk-ngangguk, paham pula lah dia itu. Coba bayangkan, saya pembantu Rasul, singanya ngangguk-ngangguk. Oh ya, mungkin maksudnya begitu. Maka singa itu akhirnya kemudian mengantarkan aku hatta akhrajani minal azmiyah, sampai aku keluar dari hutan itu kemudian selamat. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tak tahu kalau antum praktekkan kayak gitu ya.
Ada singa depan antum, saya umat Muhammad apa nggak diterkap? Apa kau umat Muhammad? Sunnah aja kau tak jalankan gitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kita melihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dalam kisah Aisyah radhiyallahu anha ketika menceritakan Rasul hendak mengajak hijrah beliau, ketika Rasul mengatakan as-suhbatu suhbatu ya Abu Bakar, engkaulah yang akan menjadi temanku, engkaulah yang akan menjadi temanku dalam hijrah. Apa kata Abu Bakar? Maka Abu Bakar pun fabaka, menangis dan mengatakan as-suhbatu suhbatu ya Rasul, aku akan jadi temanmu wahai Rasul, aku akan menjadi temanmu wahai Rasul. Maka Abu Bakar pun menangis dengan sangat derasnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Fara'aitu Aba Bakrin yabki." Aku melihat ayahku Abu Bakar menangis, dan aku tidak mengira ada orang bahagia bisa menangis kecuali ketika ayahku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak dia untuk hijrah. Saking bahagianya dia menangis karena mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dari Rabi'ah ibn Ka'ab radhiyallahu an. Rabi'ah ibn Ka'ab ini anak kecil, bukan orang dewasa, anak kecil, masih remaja, belum balik. Tapi khidmatnya kepada Rasul luar biasa. Setiap sepertiga malam Rabi'ah ibn Rabi' ini bangun. Bayangkan, anak kecil bangun sepertiga malam. Untuk apa? Menyiapkan tempat wudu Nabi, menyiapkan sandal Nabi, menyiapkan siwak Nabi. Setiap malam Rabi'ah ibn Ka'ab ini, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul tidak pernah melupakan jasa orang. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada Rabi'ah ini, sal ya Rabi'ah, kau ini sudah berbuat baik kepada aku, sebagai imbalannya kau meminta apa? Meminta apa? Minta handphone? Minta apa? Sepeda motor? Minta apa? Mobil? Minta apa? Ya. Maka kata Rabi'ah ibn Ka'ab, as'aluka atau uridu ma'aka fil jannah, aku tidak hendak apa-apa wahai Rasul kecuali aku hanya ingin bersamamu di surga. Ini anak kecil ngomong begitu. Kalau ada anak kecil berbuat baik sama antum di zaman sekarang, kemudian anak antum mengatakan, kamu sudah berbuat baik sama saya, kau mau apa? Pasti minta handphone. Tidak ada lagi tuh, ya, minta handphone terbaru kalau bisa, itu layar sentuh, jangan manual katanya. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga ada seorang wanita dari Bani Dinar. Wanita ini berasal dari Bani Dinar. Bapaknya terlibat perang, suaminya terlibat perang, anaknya terlibat perang. Dalam satu peperangan, tiga-tiganya gugur. Bapaknya gugur, suaminya gugur, anaknya pula gugur. Ketika selesai peperangan, yang namanya keluarga tentu menyambut keluarganya. Selamatkah dia, mati syahidkah dia? Maka wanita dari Bani Dinar ini juga mencari-cari di mana ayahnya, di mana suaminya, di mana anaknya, selamatkah mereka atau tidak. Tiba-tiba kemudian dihabarkan kepada wanita ini, Abu Kamat, ayahmu mati. Dia justru mengatakan, kaifa halun Nabi, lalu Nabi gimana? Zauju Kamat, suamimu mati. Wanita ini mengatakan, kaifa halun Nabi, lalu Nabi gimana? Kemudian dikatakan, ibnu Kamat, anak laki-lakimu mati. Dia tetap mengatakan, kaifa halun Nabi, lah Nabi gimana? Asyik Nabi yang ditanyakan. Kemudian orang-orang mengatakan, alhamdulillah Nabi selamat. Maka dia mengatakan, tidak, aku tidak percaya sampai aku melihat Nabi, katanya. Akhirnya kemudian diisyaratkan
diantar kepada Nabi SAW setelah berjumpa dengan Rasul, dan Rasul tidak ada apapun di badannya selamat hidupnya. Apa kata dia? Kullu musibatin ba'daka jalalun ya Rasulullah. Setelah aku melihat wahai Rasul, semua musibah yang menimpaku menjadi ringan. Aku tidak peduli ayahku, suamiku, anakku, yang penting kau hidup, katanya. Luar biasa gitu ya. Itu karena didasari kecintaan wanita ini kepada Nabi SAW. Karena dia tahu ayahnya mati di medan tempur pasti mati syahid masuk surga. Dia tahu suaminya mati syahid, anaknya mati syahid, sehingga bagi dia tenang saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada seorang pembantu Rasul namanya Thauban, Maulan Nabi. Pembantu Rasul kan banyak, seperti tadi Safina, Maulan Nabi, Thauban, Maulan Nabi, dan banyak lagi. Jadi Thauban ini, dia kalau tidak memandang Rasul dalam satu hari bisa sakit. Thauban ini, sehingga setiap hari dia harus lewat dan memandang wajah Nabi. Akhirnya satu hari dia tidak melihat Nabi. Rupanya Nabi safar, berjihad, sakit parah, akhirnya jatuh sakit dan tidak bisa bangun. Badannya pun menjadi kurus kering. Ketika Rasul datang dari safar, dia bertanya, "Aina Thauban? Di mana Thauban?" Orang-orang mengatakan, "Thauban sakit wahai Rasul." Maka Nabi SAW kemudian menjenguk Thauban. Ketika Thauban melihat Nabi SAW, tiba-tiba hilang sakitnya dan mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguh aku tidak bisa meninggalkan menatap wajahmu. Satu hari saja aku tidak menatap wajahmu, aku bisa sakit," katanya. Dan sakitku ini bertambah sakit, kata Thauban, ketika aku memikirkan soal kematian. Ketika saya dan anda meninggal wahai Rasul, kemudian anda dimasukkan ke dalam sorga oleh Allah, tentu sorga yang anda akan dapati sorga paling tinggi, sorga Firdaus. Kalaupun aku masuk sorga, boleh jadi aku sorga yang paling rendah. Macam mana aku akan bisa berjumpa dengan engkau, katanya. Sementara di dunia saja tidak berjumpa, aku sakit. Ketika kalau Allah takdirkan kita masuk sorga, kita akan dipisahkan sorganya. Macam mana aku bisa melihat engkau wahai Rasulullah? Maka Rasul terdiam sampai akhirnya turun ayat, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wa hasuna ulaika rafiqa." Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama para nabi, bersama orang-orang siddiq, bersama para syuhada, bersama orang-orang saleh, dan mereka adalah teman terbaik di akhirat. Dan banyak kisah-kisah yang menakjubkan tentang kecintaan kepada Rasul. Lalu bentuk kecintaan kepada Rasul yang membuahkan kecintaan Allah kepada kita itu seperti apa? Di sini ada beberapa poin, kurang lebih 8 poin. Satu, singkat saja. Al-inqiyadut tam wa ta'atul mutlaqah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus ada ketundukan secara sempurna dan ketaatan secara mutlak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dibatasi. Kita harus tunduk, betul-betul tunduk. Apapun yang diperintahkan, lakukan. Apapun yang dilarang, tinggalkan. Apapun yang diharamkan, jauhi. Apapun yang dihalalkan, nikmati. Laksanakan. Sami'na wa ata'na. Yang kedua, tasdikun Nabi sallallahu alaihi wasallam fima akhbara bihi min umuril ghaib fil madi wal mustaqbal. Benarkan semua yang dihabarkan Nabi, masuk di akal atau tidak masuk di akal, diketahui hikmah atau tidak diketahui hikmah, perkara yang sudah berlalu atau yang akan datang, benarkan saja. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena Rasul tidak mungkin bicara kecuali dengan wahyu. Benarkan saja. Ketika Nabi SAW mengatakan akan muncul Dajjal, sami'na wa ata'na.
Ketika Rasul mengatakan akan muncul Ya'juj wa Ma'juj, sami'na wa ata'na. Ketika Rasul akan mengatakan bahawa nanti suatu hari matahari akan terbit dari arah barat, sami'na wa ata'na. Ketika nanti kemudian akan muncul binatang dari perut bumi yang akan bicara, sami'na wa ata'na. Dan begitu seterusnya. Rasul menceritakan tentang umat-umat yang sudah lalu dari Bani Israel dan begitu seterusnya, sami'na wa ata'na, selama itu sahih. Yang kedua, yang ketiga, ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jami'il aqwali wal a'mal. Ikuti Nabi pada semua kata-katanya dan semua perbuatannya. Apa yang disuruh Nabi, kerjakan. Apa yang dibuat Nabi, tiru. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikut saja, jangan buat bid'ah, itu sudah cukup, kata Abdullah ibn Mas'ud itu. Ikut saja, tidak usah buat-buat. Yang ada aja kita tidak bisa melakukannya, yang tidak ada pula diada-adakan. Kalau kita menjalankan sunnah Nabi SAW yang ada saja, kita tidak sanggup melaksanakannya. Mulai dari bangun sampai tidur, sampai bangun lagi sampai tidur lagi. Banyak amalan. Di sana ada solat sunnah, macam-macam solat sunnah, rawatibnya, witirnya, qiyamul lailnya, tahiyatul masjidnya, duhanya, macam-macam. Di sana ada puasa Kamisnya, ayamul bidnya, puasa Dawudnya. Di sana ada zikir-zikir, ada doa-doa, semua ada doanya. Bangun tidur ada doa, mau tidur ada doa, ketika mimpi buruk dalam tidur ada doa, masuk WC ada doa, keluar WC. Masya Allah, yang ada sibuk kita melaksanakannya. Kata Abdullah bin Mas'ud, ikut saja yang ada, itu sudah cukup, ngapain buat-buat. Kemudian yang keempat, ijtinabu ma nahal anhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauhi sejauh-jauhnya apapun yang dilarang Nabi, karena sesuatu yang dilarang Nabi itu pasti ada madarat besar di dalamnya. Kemudian yang nomor 5, takdimu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala aqwali jami'in nas. Dahulukan perkataan Nabi dari seluruh perkataan manusia, walaupun itu Abu Bakar, walaupun itu Umar. Kata Abdullah bin Abbas, hampir-hampir kalian dihujani batu, kata Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Abbas, hampir-hampir kalian dihujani batu ketika aku katakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Ku katakan bersabda Nabi, kalian pula mengatakan berkata Abu Bakar dan Umar. Artinya bahwa jangan mendahulukan perkataan Nabi di atas perkataan manusia, tapi dahulukan perkataan Nabi di atas perkataan manusia. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahulukan perkataan kalian di atas perkataan Allah dan Rasulnya. Dan yang nomor 6, mahabbatun Nabi SAW aktsar min mahabbatin nafsi wal mali wal walidaini wan nasi ajmain. Kecintaan kita kepada Rasul haruslah melebihi kecintaan kita kepada diri kita, harta kita, kedua orang tua kita, anak kita, bahkan manusia-manusia yang kita cintai. Umar bin Khattab pernah datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in, katanya. Rasul, engkau itu manusia yang paling aku cintai, kata Umar, kecuali aku, katanya. Maksudnya Umar itu, aku akan mendahulukan kamu daripada anakku, daripada istriku, daripada hartaku, daripada segala sesuatu, kecuali kalau itu berkaitan diriku, ya ndaklah, kata Umar itu. Kata Rasul, oh tak bisa Umar, engkau belum dikatakan mencintai diriku, kamu harus mendahului diriku daripada dirimu. Maka akhirnya Umar mengatakan, oh begitu ya Rasul? Iya. Maka Umar mengatakan, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in, dan engkau hai Rasul orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu, termasuk juga diriku. Kata Rasul, al-an ya Umar. Itu yang benar wahai Rasul Umar, baru kecintaanmu benar, katanya. Artinya tidak boleh mendahulukan Allah dan Rasulnya kepada siapapun, karena itu alamat dari alamat orang itu akan mendapatkan manisnya iman.
ketika Allah dan Rasulnya didahulukan dibandingkan selain keduanya. Nomor 7, at-taslimu li hukmin Nabi SAW wa ridha bihi, tunduk dengan seluruh aturan-aturan yang dijelaskan Nabi SAW dan ikhlas serta ridha. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Sekali-kali demi Rabbmu, mereka dinyatakan belum beriman sampai mereka berhukum kepadamu terhadap apa yang diperselisihkan di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak mendapati dalam hati mereka haraj, keberatan apapun yang diputuskan Nabi. Dan yang terakhir, ittikhadin Nabi SAW al-qudwatal hasanah, jadikan Rasul sebagai qudwah, contoh terbaik dalam kehidupan kita. Karena Nabi SAW itu manusia yang sempurna dari semua manusia yang ada. Kalau kita melihat sirah Rasul dan kita mempelajari sirah Rasul, benar-benar mempelajari, bukan hanya cuplikan sikit-sikit, tidak, betul-betul kita pelajari dari awal sampai akhir. Karena begini ikhwan, tidak ada satu nabi sejak Adam sampai kepada Rasul terakhir Bani Israel Isa bin Maryam, dibandingkan dengan sejarah Nabi kita Muhammad SAW itu, tidak ada satu nabi yang sejarahnya sangat detail sampai dicatat para ulama, dibukukan berjilid-jilid, sampai disaring mana kisah yang sahih mana tidak dari Nabi, mulai ucapannya, perbuatannya, akhlaknya, jibiliyahnya, fitrahnya, dan begitu seterusnya, melebihi Nabi. Mana tulisan-tulisan para Nabi sebelum Nabi? Coba selengkap Nabi, enggak ada. Nabi Isa, Nabi Musa, enggak ada. Ya paling ada cuplikan-cuplikan sejarah, tapi sedetail Nabi sejak lahirnya, bahkan sebelum lahir masih di kandungan sudah diceritakan, ketika lahir diceritakan, masa remaja diceritakan, dewasanya sampai diangkatnya jadi nabi, keluarganya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, paman-pamannya, semua diceritakan, peperangannya, muamalahnya, hubungan dia dengan keluarga, tetangga, orang lain, semua dari bab toharoh, ibadah sampai muamalah. Tidak ada sejarah sedetail sejarah Nabi yang dicatat. Sehingga karena sangat detailnya, sangat lengkapnya, sejarah Nabi itu dihajatkan semua orang. Presiden berhajat kepada sejarah Nabi, menteri berhajat kepada sejarah Nabi, para pedagang berhajat kepada sejarah Nabi, seorang bapa berhajat kepada sejarah Nabi, panglima perang berhajat kepada sejarah Nabi, orang yang kena musibah berhajat kepada sejarah Nabi. Karena Nabi bukan hanya seorang Nabi, dia juga pemimpin, dia juga pemimpin perang, dia juga pedagang, dia juga peternak, dia juga macam-macam ya kawan. Jadi apa yang dihajatkan kita ada pada Nabi. Bahkan orang yang kena musibah saja ada pada Nabi. Musibah apa coba yang tidak pernah kita alami? Ada pada Nabi. Anda pernah miskin, Nabi pernah miskin. Anda anak-anaknya meninggal, semua anak-anak Nabi meninggal, Nabi masih hidup kecuali Fatimah. Apa yang tidak ada pada diri kita? Semua ada pada Nabi. Makanya kemudian Nabi dikatakan qudwah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh ada pada diri kalian seorang yang layak dijadikan uswatun hasanah. Siapa itu? Rasulullah. Laqad kana lakum fi rasulillah, sungguh ada untuk kalian sebuah uswatun hasanah yang layak dicontoh, dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah di antara catatan dari surah Al-Imran ayat 31 dan 32. Wallahu a'lam bishawab. Dan manfaatnya subhanakal bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.